Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu WLKP Online? WLKP Online adalah wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang pelaksanaannya berbasis online berdasarkan Permenaker 4 tahun 2019. Semua perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang menjalankan usaha wajib untuk melaporkan WLKP Online. Caranya sangat mudah teman-teman, hanya perlu menyiapkan 9 dokumen ini. Kalau datanya sudah disiapkan, kita hanya perlu mengikuti 3 langkah pelaporan WLKP Online, yaitu 1. Buat akun Sisnaker, 2. Buat akun perusahaan, dan ketiga, lengkapi data ketenagakerjaan. Pastikan pengelola akun WLKP orang yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus akun perusahaan. Langkah pertama, pelaporan WLKP, yaitu membuat akun Sisnaker. Buka pencarian atau browser dan masuk ke kemnaker.go.id. Pilih daftar dan daftar sekarang. Isi data sesuai data pengelola akun. Jangan takut teman-teman, semua data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Lalu verifikasi atau masukkan kode aktivasi yang dikirim melalui SMS ke nomor HP. Nah, kita telah berhasil membuat akun Sisnaker. Kita punya akun Sisnaker, sekarang kita buat akun perusahaan. Bagi perusahaan yang penerbitan NIB-nya melalui OSSS, maka perusahaan otomatis mendapat nomor pendaftaran di WLKP Online dan akan mendapatkan undangan pengelola akun WLKP perusahaan melalui email yang terdaftar di OSS dan tinggal melakukan pelaporan WLKP. Untuk membuat akun perusahaan, pilih tombol menu WLKP dan klik pendaftaran perusahaan. Isi data dengan lengkap sesuai data perusahaan. Dan jangan takut, data dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Kalau semua data telah diisi, klik selanjutnya. Halaman selanjutnya kita perlu mengisi data legalitas. Isi semuanya dan pilih selanjutnya. Halaman berikutnya kita isi status perusahaan. Isi status perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Jika perusahaan berhasil didaftarkan, kita akan masuk ke halaman perusahaan dan kita dapat melengkapi atau mengubah data perusahaan melalui menu profil perusahaan. Setelah mendaftarkan perusahaan, kita diminta untuk mengisi kelengkapan data perusahaan agar dapat membuat laporan WLKP. Buka profil perusahaan, upload logo dan gambar perusahaan, kemudian isi tentang perusahaan dan lokasi, lalu klik simpan. Teman-teman, tahap selanjutnya yaitu menu keadaan tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Semua tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT yang ada di perusahaan wajib dimasukkan atau didaftarkan. Kita dapat mendaftarkan tenaga kerja perusahaan dengan menekan tombol tambah tenaga kerja. Di sini kita dapat lakukan penambahan data tenaga kerja dalam negeri ataupun tenaga kerja asing. Isi data semua sesuai isian yang ada, kemudian klik tombol simpan. Untuk menyimpan data, website ini juga menyediakan filter unggah data tenaga kerja melalui format yang sudah disediakan. Tersedia format penambahan dan pemberhentian tenaga kerja yang dapat diunggah sesuai kondisi perusahaan. Pilih template yang dibutuhkan, lalu pilih tombol download di sini. Format dalam bentuk Excel akan muncul di komputer kita. Untuk pengisian kode jabatan, kita bisa lihat sheet kode jabatan di sini. Template atau format tidak boleh dirubah. Unggah data yang sudah diisi dengan mengklik tombol impor dari Excel. Data yang kita upload akan ditampilkan di daftar tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang berhenti bekerja, kita dapat download template karyawan berhenti kerja. Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan tenaga kerja dan rencana kebutuhan tenaga kerja dapat dilaporkan di sini. Selanjutnya, pengisian menu pelatihan. Pada menu ini terdapat informasi mengenai training center dan pemagangan yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki training center atau tempat pelatihan khusus pekerja atau calon pekerja, maka klik ya. Setelah diisi, pilih tombol simpan.
Dan jika perusahaan memiliki program pemagangan, kita klik ya, kemudian lengkapi datanya. Setelah diisi, klik lagi tombol simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, pada menu hubungan industrial, kita dapat melaporkan kondisi hubungan industrial di lingkungan perusahaan terkait jaminan sosial, persyaratan kerja, kelembagaan, hubungan industrial, pengupahan, dan perselisihan. Jaminan sosial digunakan untuk pendataan BPJS perusahaan. Masukkan nomor NPP perusahaan dan klik simpan. Maka otomatis sistem akan membaca nama perusahaan serta kepesertaan pekerja sesuai dengan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kolom program jaminan kesehatan diisi dengan jumlah peserta yang terdaftar pada program BPJS Kesehatan. Selanjutnya adalah menu persyaratan kerja. Menu dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yaitu persyaratan kerja dan waktu kerja waktu istirahat atau WKWI. Bila perusahaan memiliki PP atau PKB, aktifkan tombol ya. Bila perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan pekerja, aktifkan tombol ya. Dan isi isian yang ada sesuai dengan keadaan perusahaan. Kita lanjutkan ke menu waktu kerja waktu istirahat. Kita harus pilih waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan norma yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya menu kelembagaan hubungan industrial. Kita dapat lakukan pelaporan terkait kelembagaan LKS, bipartit, dan SP atau serikat pekerja di perusahaan. Pelaporan pengupahan karyawan wajib dilaporkan pada menu ini, dan apabila terjadi perselisihan di perusahaan terkait, maka pelaporan perselisihan dapat dilakukan di menu ini. Kita dapat menambahkan data perselisihan yang terjadi dengan cara klik tombol tambah perselisihan. Pada tahap akhir, kita diminta melengkapi data pada menu keselamatan kesehatan kerja atau K3 sesuai dengan kondisi perusahaan. Isi data lalu pilih tombol simpan. Sesudah semua tahapan diisi sesuai kondisi perusahaan, barulah kita dapat membuat laporan WLKP online dengan pilih tombol pelaporan pada menu perusahaan. Jika menu buat laporan tidak muncul, maka ada data yang belum dilengkapi pada tahap sebelumnya. Pastikan semua data isian yang bertanda bintang telah terisi atau telah dilengkapi. Selanjutnya, klik tombol buat laporan. Pastikan kita sudah membaca dan menyetujui fakta integritas agar dapat menyelesaikan proses pelaporan. Nomor pelaporan WLKP, tanggal laporan, dan tanggal masa berlaku akan muncul setelah diklik buat laporan. Masa berlaku pelaporan 1 tahun terhitung dari tanggal laporan. Kita juga dapat mencetak laporan dengan klik tombol cetak. Setiap terjadi adanya perubahan kondisi ketenagakerjaan, perusahaan wajib melaporkan kembali WLKP sebelum tanggal jatuh tempo. Perubahan laporan otomatis memperpanjang masa berlaku WLKP. Nah ini teman-teman, dengan adanya bukti laporan ini, kita telah menyelesaikan kewajiban WLKP perusahaan. Demikian teman-teman, cara daftar WLKP online atau wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan juga loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.